Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Sebelum melanjutkan penjelasan ini, sebaiknya kita harus mempelajari dan mengetahui struktur kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Struktur kalimat bahasa Indonesia biasanya ditulis dari kiri ke kanan, sedangkan bahasa Arab ditulis dari kanan ke kiri. Contoh kalimat, siswa menulis pelajaran. Siswa berkedudukan sebagai subjek, menulis berkedudukan sebagai predikat, dan pelajaran sebagai objek. Sehingga polanya adalah SPO. Dengan kalimat yang sama diungkapkan dalam bahasa Arab, yaitu at-talibu yaktubu darsa. At-talibu sebagai subjek, yaktubu sebagai predikat, dan ad-darsa sebagai objek, sehingga susunannya SPO. Jadi dalam hal ini bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki pola struktur kalimat yang sama. Tetapi tidak hanya itu saja, bahasa Arab juga bisa mengungkapkan dengan pola yang lain, seperti yaktubu talibu ad-darsa. Yaktubu predikat, at-talibu subjek, ad-darsa objek, sehingga polanya adalah BSO. Itulah gambaran sekilas tentang struktur kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa sih ilmu nahwu itu? Orang-orang yang pemula, yang baru belajar akan bertanya-tanya, apa sih itu ilmu nahwu? Baiklah, melalui contoh ini, yaitu yaktubu talibu ad-darsa, siswa menulis pelajaran. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah kata at-talibu yang bermarker kuning. Dengan contoh yang lain lagi, yaktubu at-talibu, perhatikan kata at-talibu dibaca dhamma akhirnya, yang berarti siswa menulis, dan kata at-talibu di sini sebagai subjek. Dengan kata yang sama, nazartu talibah, kata at-talibah di sini dibaca fathah, artinya adalah saya melihat seorang siswa. Sehingga kata at-talibah berkedudukan sebagai objek. Lalu ada kalimat masaitu bit-talibi, yang berarti saya berjalan dengan seorang siswa. Di sini kata at-talibi dibaca kasroh karena ia berkedudukan sebagai keterangan. Dengan contoh yang lain, misalnya lafdul dalalah atau kata Allah di ayat yang lain, misal lafal Allah dibaca dhammah seperti Allahu la ilaha illahu. Ya, pada ayat ini dibaca dhammah. Tetapi ada yang ayat lain lafal Allah dibaca fathah. Seperti contoh innallaha ma'as sabirin. Dalam hal ini lafal Allah dibaca fathah. Lantas di ayat yang lain juga ada tawakkaltu 'ala Allah. Lafal Allah di sini dibaca kasroh. Sehingga perubahan dari dhamma ke fathah, fathah ke kasroh, dan ia menduduki atau menempati posisi i'rab atau kedudukan dalam sebuah kalimat, kedudukan tertentu, maka itulah yang disebut dengan ilmu nahwu. Jadi perubahan harokat akhir kata dan memiliki kedudukan dalam sebuah kalimat disebut dengan ilmu nahwu. Selanjutnya, apa itu ilmu shorof? Dengan contoh yang sama,
Yaktubu talibu ad-darsa, siswa menulis pelajaran. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kata yaktubu yang bermarker kuning. Kata yaktubu itu bisa berubah bentuk menjadi kataba, yang berarti telah menulis. Bisa juga berarti atau berubah bentuk menjadi uktub, yang bermakna tulislah. Bisa berubah bentuk menjadi kitabatun, yang berarti tulisan. Bisa berubah bentuk menjadi katibun, yang bermakna penulis. Atau bisa berubah bentuk menjadi maktubun, yang berarti ditulis atau tertulis. Bisa juga berubah bentuk menjadi maktabun, yang berarti meja atau tempat menulis. Nah, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan menimbulkan atau melahirkan makna atau arti yang baru, itulah yang disebut dengan ilmu shorof. Baiklah, di contoh yang lain, yaitu dalam ayat Rabbi zidni ilma, yang perlu Anda perhatikan adalah kata ilma yang bermarker kuning. Kata ilma bisa berubah bentuk menjadi alimun, bisa berubah bentuk menjadi alimun, bisa juga menjadi ma'lumun, bisa juga berubah bentuk menjadi alima, atau bisa juga menjadi ya'lamu, dan juga bisa berubah menjadi allama dan allamu. Nah, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan menimbulkan arti atau makna yang baru, itulah yang disebut dengan ilmu apa? Yap, ilmu shorof. Baiklah teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah paham ya apa itu perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Mari kita simpulkan sama-sama. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan harokat akhir kata dan memiliki kedudukan atau posisi dalam sebuah kalimat. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk kata ke bentuk yang lainnya dan menimbulkan makna yang baru. Bagaimana teman-teman? Masih bertanya-tanya apakah perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof? Mudah-mudahan penjelasan tadi sedikit mencerahkan kebingungan teman-teman untuk membedakan apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu shorof. Baik, demikian. Terima kasih telah belajar bersama kami. Ikuti terus channel kami, yaitu Bahasa Arab dan Khazanah Islam. Dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.